Awas aja kalau hal yang seperti ini, hal yang dilakukan oleh Abang Jago ini berakhir dengan meterai dan klarifikasi. Ini dia sudah keterlaluan sekali. Nah, modelan yang seperti ini teman-teman, kalau dipolisikan, dilaporin, pasti ngakunya dibungkam, didiskriminalisasi. Dia nggak bisa bedain mana berpendapat dan mana kata-kata yang memang tak etis, tak sopan. Hanya gegara masalah 4 pulau, ini polemik antara Aceh dan Pulau Sumatera, Sumatera Utara khususnya, yang kini memanas belakangan ini kan atas keputusan Mendagri. Tapi Abang Jago ini dalam melakukan perdebatan dia sudah offside ternyata teman-teman. Bobby, gimana kalau istrimu sama boleh nggak? Istri kamu kita boleh nggak istrimu 3 bulan? Waduh. Boleh nggak? Kau itu gak tahu malu ya? Sama kayak mertuamu itu Jokowi. Hah? Sama kayak mertuamu. Sama kayak Jokowi. Parah. Kalian itu nggak tahu malu keturunan. Aceh ngapain kau minta kaulah bersama? Mana kalau kamu otakmu itu? Kalau istrimu gimana aku boleh nggak? 3 bulan boleh nggak? Kan nggak ada otak kamu itu. Hah? Kalian itu rakus. Sama kayak mertuamu tuh rakus. Juga dengan kamu tuh. Kalau ngomong tuh pakai otak, kau itu gubernur. Aduh. Kau itu gubernur pakai otak, jangan kayak mertuamu. Ngerti? Udah, paham? Hah? Gimana teman-teman? Gimana menurut kalian pendapat kalian? Ini sih kalau menurut saya bukan berpendapat lagi. Dan ini bukan bagian dari demokrasi lagi. Ini sudah offside. Dia sudah kelewatan. Demokrasi iya, tapi nggak kayak gini juga kali bentuk mengekspresikannya. Protes boleh, kontra boleh, tapi enggak juga kali dengan cara-cara yang seperti ini, dengan kata-kata yang seperti ini. Sangat keterlaluan. Nah, awas saja nanti. Merengek-rengek, minta maaf, nangis-nangis, giliran dipolisikan dan dilaporkan. Gimana menurut kalian? Abang Jago ini sudah wajar kan? Sudah pantas sekali dipolisikan. Karena ucapan demi ucapannya itu sudah sangat-sangat keterlaluan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan pemerintah terbuka menerima gugatan hukum terkait penetapan batas wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Tito menegaskan pemerintah pusat tidak memiliki kepentingan pribadi dan hanya ingin menyelesaikan masalah batas wilayah secara objektif dan legal. Sementara Gubernur Aceh menegaskan 4 wilayah tersebut milik Aceh. Memang belakangan 4 pulau kini berpolemik atas keputusan Mendagri. Tito Karnavian mengatakan dalam keputusannya itu milik Sumatera Utara. Tetapi pihak Aceh mengatakan itu miliknya. Sehingga hal ini menjadi panas dan menjadi perdebatan di media sosial. Nah, mari kita dengarkan. Ini penjelasan dari Mendagri. Rapat tingkat pusat itu melihat letak geografisnya itu ada di wilayah Sumatera Utara berdasarkan batas darat yang sudah disepakati oleh 4 Pemda Aceh maupun Sumatera Utara. Nah kemudian itu tahun 2022 sudah diputuskan gitu capnya keputusan Mendagri tentang nama wilayah itu dan letaknya. Nah tahun 25 April kemarin itu karena hanya pengulangan. Nah namun kemudian mungkin ada pihak yang mungkin menerima, ada yang tidak menerima ya, kita paham lah. Ini kita terbuka juga untuk mendapatkan evaluasi ya, atau mungkin kalau ada yang mau digugat secara
secara hukum, petun misalnya ya, kita juga nggak keberatan. Kita juga Tunggu. Dari penjelasan tadi Mendagri Pak Tito, dia mengatakan keputusannya sebenarnya diputuskan pada tahun 2022 yang lalu. Pertanyaannya sekarang teman-teman, kenapa baru tahun 2025 ini mencuat viral di media sosial kemudian diperdebatkan? Ada apa? Ada apa sebenarnya? Kenapa bukan dari tahun 2022 pas itu diputuskan hal ini mengenai polemik 4 pulau tersebut, di situ bergejolak. Kenapa enggak? Kenapa baru tahun 2025 ini? tidak ada kepentingan personal. Jadi kalau misalnya Pak Gubernur, Pak Bobi dan Pak Muzaki Manap berdialog untuk misalnya mengelola bersama, why not? Kami akan sangat senang sekali. Kita pasti akan mendukung karena kami nggak punya kepentingan selain adanya kepastian daerah itu. Itu aja. Ya, Papua itu sebenarnya itu kewenangan Aceh. Jadi kami punya alasan kuat, punya bukti kuat, punya data kuat. Itu penjelasan singkat dari Mendagri Tito, kemudian dilanjutkan dengan Gubernur Aceh yang mengatakan itu pulau memang miliknya Aceh, bukan miliknya Sumatera Utara. Nah, ini memang menjadi polemik yang semakin memanas beberapa hari terakhir ini, teman-teman. Dan semoga saja polemik ini tidak berlarut-larut sehingga memutuskan hasil mufakat yang memang sama-sama menguntungkan, tidak merugikan satu pihak, baik itu Aceh maupun Sumatera Utara. Biar ada mufakat di antara keduanya dan pihak pusat juga menjadi penengah atas polemik yang kini viral menjadi sorotan publik di media sosial maupun masyarakat pada umumnya. Ini kan keputusannya bukan dari kami, bukan dari Provinsi Sumatera Utara ataupun bukan dari Provinsi Aceh saja. Nah, ini kita provinsi memang berbatasan secara wilayah yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Nah, yang hari ini kita pikirkan bagaimana kalau hari ini yang sudah ditetapkan ke Provinsi Sumatera Utara, bagaimana potensi yang di dalamnya bisa dikelola sama-sama. Jadi tadi kita sampaikan kita kolaboratif, kita kolaborasi. Kalau ngomongin potensinya, jadi tidak bicara ini akan dikembalikan atau tidak, ini akan punya siapa tidak, tapi yang kita bicarakan kalau memang ke depannya ada pembahasan itu, kami terbuka saja. Dia mengatakan kolaborasi bersama yang kemudian itu ditanggapi sama Abang Jago tadi dengan mengeluarkan kalimat-kalimat, kata-kata yang tidak pantas sama sekali. Dia sudah offside. Jadi dia menanggapi pernyataan dari Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution. Namun menurut saya dengan cara yang tidak baik. Dengan pemilihan kata-kata yang tidak baik. Kalau diminta lagi dikasih nggak? Kita harus mempertahankan juga ya. Ya kita tunggulah di mana hasil diskusi nanti dari pemerintah. Yang penting sih Bu, itu bagi saudara. Ya, kalau melihat kalau katanya ada potensi berarti itu yang penting juga. Tapi kan Pak sudah jika ada potensi alam sana. Kalau Ibu tidak tiba-tiba ini dari Aceh 19 tahun sudah dikelola oleh Ya, tidak mungkin tiba-tiba kan pasti ada. Nah, ini tanggapan dari Ibu DPRD Sumatera Utara yang mengatakan ngotot pertahankan 4 pulau perbatasan Aceh dan Sumut tersebut. Ini pihak DPRD, salah satu anggota DPRD, menanggapi soal polemik 4 pulau antara Aceh dan Sumut tersebut. Nah, di sini memang polemiknya cukup serius ya. Pihak Aceh dengan tegas mengatakan itu miliknya mereka. Kemudian juga pihak Sumatera Utara, Sumut mengatakan ya harus dipertahankan dan kalau bisa dikelola bersama. Memang ada dua hal yang berbeda di sini. Kemarin ramai soal Gubernur Aceh yang meninggalkan Gubernur Sumut yang datang berkunjung ke Aceh untuk membicarakan soal 4 pulau yang selama ini dimiliki oleh Aceh, tapi oleh Kemendagri diputuskan menjadi milik Sumatera.
Dan kemudian ini tanggapan dari PDIP soal polemik 4 pulau Aceh Sumatera Utara yang diputuskan oleh Mendagri itu milik Sumatera Utara. Mari kita dengarkan, teman-teman. Wah, Pak Mendagri, apa urgensinya pulau itu harus diputuskan langsung tanpa duduk bersama menjadi milik Sumatera Utara? Apakah tidak memperhatikan sejarah, ya, historinya, secara sosiologis? Apa untungnya sekarang membuat itu menjadi milik Sumatera Utara? Apakah Sumatera Utara sudah mampu membiayai seluruh kebutuhan pembangunan di Sumatera Utara? Nias aja kayak begitu. Lu mau nambah pulau 4. Gimana nih Pak Menteri? Dan Gubernur Sumatera Utara juga. Emang ada potensi apa di sana? Pakai bahasa dikelola bersama. Anda besarkan tuh Pulau Nias, besarkan tuh Danau Toba. Ya. Itu yang harus Anda kerjakan, bukan bikin masalah baru, klaim-klaim pulau segala macam. Nanti Mentawai sekalian aja Anda minta. Jadi Pak Menteri Dalam Negeri tolong tuh, kalau menurut saya, nggak ada urgensinya Anda membuat keputusan soal 4 pulau itu. Hanya bikin masalah politik. Tolong Pak Presiden perhatikan isu ini, tidak ada urgensi, ya. Dan Sumut juga ya, Bung Bobi sebagai gubernur. Kayak Anda sudah beres aja bisa dengan APBD untuk membiayai tanggung jawab provinsi. Mau nambah 4 pulau. Ini pada aneh-aneh saja ini sekarang. Jadi tolong Kemendagri dan Pemprov ya. Juga Bupati Tapteng nggak usah lah ikutan. Ya. APBD Anda juga kecil, mau biaya nambah 4 pulau itu dapat apa? Saya kira semua harus kembali kepada akal sehat. Merdeka. Ini tanggapan protes keras dari PDIP menanggapi mengenai polemik 4 pulau yang kini memanas dalam beberapa waktu terakhir. Nah, di sini sangat jelas menyatakan ketidaksetujuannya atas keputusan Mendagri Pak Tito Karnavian karena memang tidak ada urgensinya sama sekali. Kemudian tidak setuju dengan pernyataan Gubernur Sumatera Utara yang mengatakan untuk kolaborasi membangun pulau ke-4 pulau tersebut. Nah, gimana teman-teman? Gimana menurut kalian atas polemik yang tengah hangat ini, masalah 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara yang diputuskan oleh Pak Tito Mendagri itu miliknya Sumatera Utara. Tanggapan kalian, tanggapan teman-teman, tanggapan terbaikmu tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini.